Shalom Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, atau Galilea, atau Genesaret. Sama, itu satu danau, tapi ada beberapa nama. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-murid, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu, kalau kita belajar kitab Yohanes, maka kitab Yohanes ini, kalau Bapak Ibu lihat ya, Injil Yohanes atau disebut juga dengan Injil keempat ini menekankan bahwa Yesus adalah Mesias, Israel dan Putra Allah yang menjelma. Ya. Jadi Injil Yohanes ini berbicara tentang Yesus adalah Mesias atas Israel atau Putra Allah yang menjelma. Nah, ada 7 hal yang secara khusus terkait dengan tanda, ajaran, pernyataan termasuk kebangkitan Yesus, yang dapat dijadikan dasar bagi pengakuan tentang keilahian Yesus. Saya cepat di sini aja, supaya jadi dasar untuk Bapak Ibu lebih mengerti tentang kitab Yohanes ini. Jadi dalam kitab Yohanes ini ada 7 tanda ketika Yesus melakukan, yaitu pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur, perkawinan di Kana. Yohanes pasal 2 ayat 1-12, 7 tanda ya. Yang kedua, menyembuhkan anak pegawai istana. Yohanes pasal 4, ayat 46-56. Yang ketiga, menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Yohanes pasal 5, ayat 1-18. Kemudian yang keempat, memberi makan 5.000 orang yang kita baca tadi. Yohanes pasal 6, ayat 1-15. Kemudian yang sekarang kelima, berjalan di atas air. Yohanes 6 ayat 16-21.
Yang keenam, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Dan Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, 7 mujizat yang dilakukan Yesus dalam kitab Yohanes adalah membangkitkan Lazarus. Itu 7 tanda yang Yesus lakukan dalam Yohanes. Ada 7 ajaran yang Yesus ajarkan di dalam kitab Yohanes. Ini sebagai pelajaran bagi Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama adalah Yesus ajarkan tentang kelahiran kembali. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 kepada Nikodemus, seorang ahli teologi yang hari itu ketemu dengan Yesus. Kemudian Yesus mengajarkan tentang menyembah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 42. Yang ketiga adalah ajaran Yesus bersaksi tentang diri sendiri. Yohanes 5 19:47. Yang keempat, Yesus bicara tentang roti hidup. Yang kelima, Yesus bicara roti hidup itu Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 59. Yang kelima, Yesus bicara tentang air hidup. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 44. Yang keenam, pengajaran Yesus dalam kitab Yohanes itu adalah Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 12 sampai 30. Dan yang ketujuh, pengajaran Yesus dalam kitab Yohanes ini adalah Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 21. Ada 7 pernyataan Yesus di dalam kitab Yohanes ini. Ya. Jadi 7 tanda mujizat. Kemudian apa lagi? Yesus bicara tentang 7 tanda, kemudian 7 ajaran, kemudian 7 pernyataan. 7 pernyataan itu Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Ya. Yang kedua, Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. 7 pernyataan ini. Yang ketiga, Yesus adalah pintu. Yohanes 10 ayat yang ke-7. Yang keempat, Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yang kelima, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saat Yohanes pasal yang pertama 11 ayat 25. Yang kelima, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan yang ke-6, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1. Dan yang ke-7, Yesus adalah kebangkitan tubuh dari antara orang mati sebagai tanda terakhir. Dan puncak pembuktian bahwa dia memang Kristus anak Allah. Yohanes 20 ayat 31. Jadi itu pada dasarnya tentang apa yang ditulis di dalam kitab Yohanes seperti itu. Ya. Tapi hari ini saya tidak ajarkan secara keseluruhan kepada Bapak Ibu. Kita kembali lihat tentang 7 mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Terutama di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 tadi yang kita baca. Nah, kalau Bapak Ibu baca dengan baik di sana, dan kita lihat begini bahwa ketika itu firman Allah berkata begini. Firman Allah berkata bahwa Yesus saat itu sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, itu tiba di Danau Tiberias. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat kesembuhan, mujizat-mujizat pemulihan terjadi, sehingga ada begitu orang banyak yang mengikuti Yesus. Dan pada waktu itu hari sudah mulai menjelang malam. Dan Yesus berkata kepada murid-murid bahwa kamu harus memberikan kepada mereka makan. Filipus berkata, Tuhan, roti seharga 200 dinar pun, 200 dinar itu gaji hampir 1 tahun, saudara. Orang Israel itu hitung tahunnya itu 300 hari. Bukan seperti kalender kita yang Gregorian, yang menghitung 365 hari. 1 tahun, 1 bulan ada 1 hari kabisat ya. Ya, 365 hari. Itu adalah hitungan tahun Romawi. Yunani atau Romawi. Ya, kalender Gregorian. Karena menghitung cuma bulan mengitari bumi.
Tapi orang Israel menghitung perjalanan matahari dan perjalanan bulan. Mereka hitung sesuai dengan Kejadian pasal yang pertama. Aku menaruh matahari dan bulan menjadi penunjuk waktu. Orang Israel menghitung di situ, jadi 300 hari. Satu hari itu 2 peser atau 1 duit. Jadi kalau 200 perak, ya 200 dinar, itu berarti 200 hari dia kerja. Dan Alkitab mengatakan bahwa tidak akan cukup. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, Tuhan izinkan ini terjadi, supaya saudara dan saya punya pengharapan. Amin. Bahwa uang ada kalanya tidak bisa nolong kita di masa-masa tertentu, koneksi kita tidak bisa nolong kita di masa-masa tertentu, bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita pun, ada waktunya tidak bisa nolong kita. Tapi kita ada di sore hari ini, harapkan mujizat setiap hari. Itu tema khotbah saya malam hari ini, sore hari ini. Harapkan mujizat setiap hari. Banyak orang percaya bahwa mujizat hanya berlaku pada zaman dahulu dan bukan pada zaman sekarang ini. Sehingga mereka berkata, Pak, itu kan terjadi di zaman kisah rasul-rasul. Bapak Ibu kalau lihat kitab kisah rasul pun, tidak ada kata penutupnya. Semua kitab dalam perjanjian baru itu ada kata penutupnya. Satu-satunya kitab yang tidak ada kata penutupnya adalah kitab kisah para rasul. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak memeteraikan itu. Kenapa? Karena cerita tentang pekerjaan Roh Kudus dengan para rasul, para nabi, para orang-orang kudus sedang berlangsung sampai pada kesudahan zaman ini. Amin. Itu berarti bahwa kalau kitab kisah rasul ada 40 mujizat terjadi di sana. 1 terjadi di bait Allah dan 39-nya terjadi di dunia marketplace, terjadi di dunia kerja, terjadi di pasar-pasar, terjadi di perusahaan-perusahaan. Pada masa itu 39 kali, Bapak Ibu. 1 hanya terjadi di bait Allah. Artinya bahwa sampai hari ini Tuhan masih ingin melakukan mujizat dalam kehidupan orang percaya. Di rumah-rumah, di perusahaan-perusahaan, dimanapun kita berada, harusnya kita mengharapkan mujizat every day, every minutes, every hours. Bahwa mujizat sampai hari ini terjadi di dalam nama Yesus bagi mereka yang percaya. Yang membuat penghalang mujizat tidak pernah terjadi adalah saudara sendiri karena Anda tidak percaya. Perkataan saudara yang menghalangi mujizat terjadi. Tapi ketika Anda dan saya percaya, ketika kita yakin, ketika kita believe dengan firman Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Karena bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Banyak orang percaya bahwa mujizat hanya berlaku pada zaman lampau. Dan sekarang sudah tidak lagi terjadi. Beberapa saya katakan kalau begitu robek saja. Ya, robek saja 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Robek saja Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 16. Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan melebihi yang aku kerjakan. Artinya bahwa kalau Yesus bangkitkan orang mati, kita akan bangkitkan orang mati. Kalau Yesus berkata bahwa kamu akan sembuhkan orang lumpuh, kita pun akan melakukan itu. Bahkan Yesus dulu tidak pakai live streaming seperti ini. Sekarang kita bisa doakan live streaming dan orang sembuh. Ini pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, bahkan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Katakan haleluya. Amin. Nah, orang-orang yang berkata begini tidak mungkin ada mujizat. Mereka ini doanya biasa-biasa saja, asal doa. Yang penting doa, yang penting agamawi, yang penting datang ibadah. Mereka nggak datang dengan mengharapkan sesuatu. Mereka tidak datang dengan sebuah kerinduan untuk mengalami sesuatu dengan Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita datang dengan sebuah kerinduan yang besar, kita datang dengan doa-doa yang penuh dengan iman, dengan doa-doa yang penuh pengharapan, maka kita akan melihat mujizat terjadi setiap hari. Bisakah Bapak Ibu tiap hari datang dengan sebuah pengharapan taruh dalam hati bahwa hari ini saya akan lihat mujizat, hari ini saya akan lihat mujizat, hari ini saya akan lihat mujizat, hari ini saya akan lihat pintu terbuka, hari ini saya akan lihat pertolongan, hari ini saya akan melihat kesembuhan, hari ini saya akan lihat pemulihan. Bisakah setiap hari kita datang dan taruh dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita bahwa saya akan alami mujizat setiap hari? Karena Tuhan sampai hari ini melakukan mujizat. Anda makan ikan hari ini, Anda makan mujizat. Anda makan kangkung hari ini, Anda makan mujizat. Itu terjadi karena Tuhan mengucapkan firman. Berarti ketika Tuhan ucapkan dan Anda makan hari ini, Anda makan mujizat. Tidak ada kangkung plastik, ada ikan kayu. Tidak mungkin kita makan.
Tapi saudara bisa makan ikan dari laut, tinggal kita punya jala, kita punya pancing. Bapak Ibu dengarkan saya? Bapak Ibu dengarkan saya? Iya, sudah dengar, Pak. Oh, maafkan tadi tiba-tiba Sudah. signalnya. Dengar, Pak. Tuhan hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus. Signal di udara kami kendalikan di dalam nama Yesus. Kami take over kembali dan tidak dikuasai kegelapan. Tapi kami take over dengan kuasa ilahi dan tidak mengganggu ketika firman kehidupan, firman kerajaan, Injil kerajaan ini diberitakan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ketika mereka datang dengan doa yang biasa, maka tatapan mata mereka kosong. Hati mereka hampa. Mereka mudah putus asa. Mulut mereka sering mengucapkan hal-hal yang putus asa. Dan mereka sedang selalu mempercakapkan sesuatu yang diwarnai dengan ketakutan, bimbang, tidak percaya. Oh, saya nggak bisa sembuh. Oh, pinggang saya sakit. Oh, kaki saya sakit. Tiap hari dia ucapkan itu. Dia tidak ucapkan bahwa kaki saya sudah sembuh. Dia tidak katakan bahwa pinggang saya sudah sembuh. Dia tidak katakan bahwa kanker saya sudah sembuh. Dia tidak katakan bahwa Tuhan sudah berikan jalan kepada keluargaku. Tuhan sudah terobos barisan depanku. Dia hanya mengatakan sesuai yang dia lihat, dia dengar dengan telinganya. Itu yang dia katakan. Dia tidak masuk di dalam sebuah area supranatural. Karena dia tidak mengharapkan mujizat setiap hari. Kalau Bapak Ibu mau mujizat setiap hari, maka Bapak Ibu harus keluar dari cara-cara alamiah Bapak Ibu, lalu mempercayai Tuhan yang adalah supranatural. Katakan amin. Ketika kita keluar dari apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita rasakan, maka Anda akan mengharapkan, mengalami mujizat setiap hari. Bukan cuma mengharapkan, tapi Anda akan mengalami mujizat. Dimulai dengan pengharapan, sekarang Bapak Ibu yang alami langsung. Sehingga kita nggak jadi orang Kristen yang kekanak-kanakan, tapi kita jadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa itu tidak lagi disuapin, tapi orang Kristen yang dewasa itu udah bisa pilih makanan, sudah bisa ngambil makanan sendiri. Dan mujizat itu Tuhan sudah siapkan kepada saudara. Alkitab berkata begini, bahwa Dia memberkati kita. Kita makan, menikmati berkat di hadapan para lawan kita. Musuh kita. Tapi Tuhan adalah perlindungan bagi saudara dan saya. Saudara dengar baik-baik, untuk mengalami mujizat, kita harus hindari orang-orang seperti ini. Orang-orang yang mudah putus asa, yang mudah bimbang, yang tidak percaya, yang percakapannya melemahkan iman kita, yang ngomongnya cuma untuk melemahkan iman, yang ngomongnya cuma putus asa, tatapan matanya kosong, hatinya hampa. Jangan bergaul dengan orang-orang seperti ini. Bapak Ibu harus bergaul dengan orang yang punya tingkatan imannya sama atau lebih tinggi daripada Bapak Ibu, sehingga roh saudara tetap bernyala-nyala setiap hari. Katakan amin. Kalau tiap hari kita cuma ucapkan perkataan-perkataan yang melemahkan, siapa yang bisa tahan? Dan bagaimana mujizat akan terjadi? Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mengatakan perkataan yang benar, selalu mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun, sekalipun keadaan belum berubah, situasi belum berubah, sakitnya belum hilang, belum disembuhkan oleh Tuhan, tapi selalu memperkatakan janji Tuhan, orang ini akan mengalami mujizat setiap hari. One day, satu saat nanti Tuhan akan membalikan keadaan itu. Dan dia akan melihat mujizat itu terjadi. Itu tanda bahwa kita sudah dewasa dalam Tuhan.
Nah, untuk mengalami mujizat sekali lagi kita harus hindari orang-orang seperti ini. Mengapa? Karena mereka dapat membawa kita pada tingkatan iman yang biasa atau seperti mereka. Mereka dapat membawa tingkatan iman kita jadi biasa-biasa, suam-suam. Mereka dapat membawa tingkatan iman kita masa bodoh, acu tak acu. Nah, mari saya beritakan ini kepada saudara. Tuhan tentukan kita bukan untuk turun. Tuhan tentukan kita bukan untuk kalah. Tuhan tentukan kita bukan untuk tidak mengalami terobosan. Tapi Tuhan tentukan kita untuk menang dan bukan kalah. Menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan tentukan kita untuk mendaki dan bukan merayap. Tuhan tentukan kita untuk naik dan bukan turun. Tuhan tentukan kita untuk jadi kepala dan bukan ekor. Penuhi pikiran kita dan hati kita dengan firman Tuhan setiap hari. Amin. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang beriman, yang percaya, yang tidak mudah putus asa, yang selalu fight dengan Tuhan. Haleluya. Kelilingi diri kita dengan lihat YouTube, pengkhotbah-pengkhotbah yang membakar roh kita. Sehingga roh kita bernyala-nyala ketika Anda putus asa. Ketika Anda nggak punya pengharapan. Kelilingi dengan diri kita dengan buku-buku rohani yang membakar iman dan roh kita bernyala-nyala. Sehingga iman kita semakin bertumbuh dengan Tuhan. Jangan bergaul dengan orang yang membuat Anda putus asa. Survei mengatakan begini, ketika Bapak Ibu umur 35 tahun, maka kita harus bergaul dengan orang yang membuat kita itu selalu sukacita. Karena orang umur 35 tahun ke atas, itu masa-masa produktif. Dia udah sangat kerja, dia sudah sangat sibuk. Jadi kalau Bapak Ibu sangat sibuk, maka tingkatan stresnya semakin tinggi. Kalau kita bergaul dengan orang yang bikin kita stres, lama-lama Bapak Ibu stres. Jadi disarankan untuk bergaul dengan orang yang bikin kita sukacita, bikin kita bisa tertawa. Dari muka Bapak Ibu lihat saya, Bapak Ibu lagi dalam kondisi stres. Haleluya. Ya. Tapi Bapak Ibu punya jalan keluar hari ini. Bergaullah dengan orang-orang yang bikin Bapak Ibu sukacita. Berarti teman bisa mempengaruhi kita naik atau turun. Teman bisa membuat kita maju atau tidak. Haleluya. Makanya 1 Korintus 15 ayat 30 kata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu berarti kalau pergaulan yang baik membuat yang buruk itu semakin tersingkir. Lalu kita jadi lebih baik. Berarti bagaimana dengan pergaulan yang benar? Sesuai dengan firman Allah, maka kita jadi benar. Bergaul dengan pencuri jadi pencuri, dengan gosip jadi gosip. Bergaul dengan tukang tipu jadi tukang tipu. Bergaul dengan orang malas baca Alkitab, malas baca Alkitab. Bergaul dengan orang yang suka berdoa, kita suka berdoa. Bergaul dengan orang yang rajin baca firman, lakukan firman, perkatakan firman, kita akan jadi seperti itu. Bergaul dengan hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Bergaul dengan pendeta, jadi pendeta. Amin. Amin. Kelilingi diri kita dengan orang-orang, video-video, dan buku-buku yang membakar iman kita. Saya percaya begini, dengan tangan pengharapan, mengharapkan mujizat, maka kita akan raih mujizat itu. Katakan yes. Dengan tangan pengharapan, maka kita akan meraih mujizat itu. Dengan tangan yang suka berdoa, mulut yang suka berdoa, lutut yang suka menyembah Tuhan, dengan iman yang terus-menerus, maka kita akan meraih mujizat itu. One day. Mujizat tidak terjadi kepada orang-orang yang terus mencari. Makanya prinsip doa itu adalah triple M, mencari, mengetok, dan meminta. Meminta, mencari, mengetok, triple M. Ini prinsip doa. Kalau engkau meminta, maka engkau akan mendapat. Kalau engkau mengetok, bagimu pintu dibukakan. Kalau engkau mencari, maka engkau akan menerima. Jadi semua awalan M di depan, artinya itu adalah aktif, mencari. Jadi kalau kita tidak pernah mencari Tuhan, menurut Daud begini, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari. Ada banyak orang Kristen yang pasif, masa bodoh. Bapak Ibu tahu begini, pekerjaan yang paling aktif di dunia ini bukan jadi bisnismen saja. Bisnismen adalah pekerjaan yang kita cuma bisa lakukan secara fisik. Tapi pekerjaan yang paling aktif di dunia ini adalah doa. Karena doa sanggup menembus alam natural kepada alam supranatural. Itu adalah pekerjaan yang paling aktif di dunia.
Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, itu bukan sesuatu yang asal cuma duduk berdoa, tidak. Tapi itu adalah pekerjaan yang paling aktif. Anda sedang menggerakkan sorga untuk turun kepada saudara. Anda sedang menggerakkan para malaikat-malaikat Tuhan berperang. Seperti Daniel berdoa 21 hari, maka Michael turun, maka Gabriel turun dan berperang, menghancurkan penghulu Persia, dan jawaban itu sampai kepada Daniel. Dengan berdoa. Makanya ada lagu kuno, dengan berdoa, ku hadapi semua, dengan berdoa, semua berlalu, iman, doa, dan bersyukur, sangat besar kuasanya, dengan berdoa, semua berlalu. Haleluya. Ada yang berkata, Pak Pendeta, saya kalau doa malam besoknya, saya kalau doa malam baru 2 menit, amennya jam 9 pagi. Itu bukan doa, saudara. Ketiduran namanya. Saya kalau baca Alkitab, Pak Pendeta, bukan saya baca Alkitab. Alkitab baca saya karena saya tidur di atas Alkitab. Ya, saya beritahukan kepada saudara, jangan berikan kepada Tuhan yang sisa-sisa. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab dia layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Layak menerima yang terbaik dari saudara dan saya. Amin. 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 Dengan tangan pengharapan, raih mujizatmu. Saya beritahukan kepada jemaat, Anda yang datang dengan masalah, Anda datang dengan sakit penyakit, Anda yang datang dengan pergumulan, Anda punya masalah apapun hari ini. Kalau ketika Anda percaya Yesus, maka semuanya mungkin. Ketika Anda datang dengan pengharapan, maka semuanya mungkin. Tuhan yang sama yang kita sembah tidak pernah berubah. Menurut Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah. Karena kita belum sempurna, kita harus berubah. Jadi sempurna seperti Yesus. Amin. Haleluya. Nah, ketika Bapak Ibu mengerti tentang prinsip ini, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup saudara. Yang pertama itu begini, dengan tangan pengharapan, raihlah mujizat. Artinya begini, pertama, mujizat dapat terjadi setiap hari, karena Tuhan tidak berubah. Katakan mujizat dapat terjadi setiap hari karena Yesusku tidak berubah. Alkitab penuh dengan cerita mujizat di masa lalu dan masa kini. Bahkan saudara perhatikan baik-baik, firman Allah berkata begini, bahwa setiap hari 10 hari lalu kita doa puasa, seminar kita lihat mujizat demi mujizat terjadi. Bahwa Alkitab penuh dengan cerita-cerita mujizat. Mujizat memberi makan 5.000 orang yang kita baca tadi. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Mujizat air berubah menjadi anggur. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Mujizat orang lumpuh di kolam Bethesda. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Jika Yesus dapat melakukan mujizat dahulu, Ia juga dapat melakukannya juga untuk sekarang. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Ketika Bapak Ibu percaya, saya percaya mujizat Tuhan. Maka Anda lihat mujizat. Kalau Bapak Ibu mau lihat perkara-perkara besar, maka rubah dulu perkataan saudara, rubah sikap hati, rubah pikiran Bapak Ibu. Ketika Anda rasa Anda sakit, katakan, saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Sekalipun masih rasa sakit. Sekalipun Anda rasa bahwa Anda keadaannya belum dipulihkan. Kristen kita itu Kristen sekalipun, bukan walaupun. Ya. Sekalipun artinya begini, Tuhan tolong atau belum tolong, sekalipun Tuhan belum tolong, sekalipun Tuhan belum jawab, aku tetap ini. Amin. Aku tetap cinta Yesus. Aku tetap I love you Jesus. Aku tetap mengasihi Yesus. Amin. Amin. Bukan walaupun, ya. Kalau saya dapat apa, kalau saya disembuhkan, baru saya cinta Yesus. Kalau saya diberkati, baru saya cinta Yesus. Kalau saya disembuhkan, baru saya cinta Yesus. Itu bukan Kristen sejati. Kristen sejati itu Kristen sekalipun. Jika Yesus dapat berbuat mujizat dulu, kemarin, maka hari ini pun mujizat yang sama masih terjadi. Saya pernah doakan orang, tangannya panjang pendek, saudara. Tangannya panjang pendek. Dan ketika doa, saya lihat Tuhan sembuhkan, tangannya keluar. Tangannya keluar dan datar lagi.
Saya pernah diizinkan Tuhan doakan orang buta sudah 48 tahun dalam sebuah KKR. Dan ketika dia maju, saya nggak tahu bahwa dia buta, karena matanya seperti biasa, tapi sesungguhnya dia buta sejak lahir. Dan ketika itu saya tanya, ibu sakit apa? Dan dia katakan gini, saya bisa lihat Pak Pendeta. Saya katakan, ibu sakit apa? Dia ngomong lagi, saya bisa lihat Pak Pendeta. Saya tanya, ibu sakit apa? Karena matanya saya pikir biasa. Lalu dia katakan gini, saya buta sejak lahir, dan sekarang saya bisa lihat Pak Pendeta. Saya beritahukan kepada saudara, buta sejak lahir 48 tahun, dibuka dua-dua matanya oleh Tuhan, karena mujizat masih terjadi sampai hari ini. Untuk mempermuliakan Tuhan. Saya pernah lihat bagaimana Tuhan ketika didoakan dan Tuhan mengeluarkan orang lumpuh keluar dari kursi roda. Orang yang stroke setengah badannya disembuhkan oleh Tuhan. Saya bisa lihat bagaimana orang yang divonis dokter 3 bulan lagi meninggal karena kanker payudara kanannya sudah diangkat. Dan ketika didoakan 3 bulan kemudian, dokter yang periksa dia dan operasi dia berkata dia sudah sembuh dari virus kanker. Bahkan payudaranya tumbuh kembali yang baru. Dan dia masih hidup 13 tahun lagi. Saya sudah lihat bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Saya lihat bagaimana orang-orang yang benjolan di payudaranya. Dan ketika didoakan saya saat itu juga. Benjolan yang 3 tahun lenyap saat itu juga. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dan ketika Anda dan saya believe, ketika Anda dan saya percaya, maka Yesus yang sama, yang tidak pernah berubah itu, masih tetap melakukan mujizat bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang pegang firman Tuhannya, bagi mereka yang datang dengan pengharapan, bagi mereka yang datang dengan iman, bagi mereka yang datang dengan tidak khawatir, bagi mereka yang datang dengan sukacita, dengan sekalipun, maka Anda akan lihat mujizat. Kembali Ibrani 13 ayat yang ke-8 tadi. Ibrani 13 ayat yang ke-8 tadi kita lihat. Ibrani 13 ayat yang ke-8 tadi kita lihat. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Wow. Katakan Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Yesus yang mana? Yesus yang buat mujizat dulu, masih sama sampai hari ini. Masih sama besok, masih sama sampai selama-lamanya. Yesus yang sama tersedia bagi saudara dan saya. Tapi hari ini, adakah Anda dan saya datang dan mengharapkan mujizat dari Tuhan? Anda dan saya datang dan mengharapkan perubahan dari Tuhan. Anda dan saya datang dengan iman yang dewasa dengan Tuhan. Anda dan saya datang bukan cuma mengharapkan mujizat, tapi Anda dan saya mengharapkan sebuah perubahan, hidup-hidup saudara diubahkan oleh Tuhan. Amin. Hari ini, hal yang pertama adalah mujizat dapat terjadi setiap hari karena Tuhan tidak berubah. Wow. Mujizat dapat terjadi setiap hari karena Yesus saya dan Yesus saudara tidak pernah berubah. Yang kedua, Bapak Ibu, mujizat dapat terjadi setiap hari karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Mujizat dapat terjadi setiap hari karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, berarti mujizat juga dapat terjadi setiap hari. Amin. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru mujizatnya setiap pagi bagi saudara dan saya. Ketika Anda bangun pagi hari, Anda hirup nafas, Anda masih sehat, itu mujizat paling besar. Dan mujizat terbesar bukan lumpuh keluar dari kursi roda, bukan kanker sembuh. Tapi keselamatan oleh Yesus Kristus. Kalau dia saja datang berikan nyawa kepada saudara, apalagi menyembuhkan saudara, apalagi makan minum pakai kita, apalagi kebutuhan kita setiap hari. Kalau nyawa saja dia berikan kepada kita, kalau tubuh dan darahnya saja dia berikan kepada kita, apalagi kebutuhan kita, apalagi menyembuhkan kita, dia sanggup lakukan karena memang dia Tuhan dan Raja. Katakan amin. Haleluya. Ratapan pasal 3 ayat 22-23.
Ratapan 3, 22, 23. Ratapan 3, 22, 23. Pakai ayat ini sebagai ayat jadi kekuatan bagi saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Besok pagi ketika Anda bangun, yang hari ini paginya udah basi. Besok Tuhan berikan kepada kita yang baru. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita yang basi. Tuhan selalu memberikan kepada kita yang baru. Rahmat-Nya baru, anugerah-Nya baru, janjinya baru, kebaikannya baru, terobosannya baru, mujizatnya baru, pertolongannya baru. Dalam hidup saudara kapan diberikan? Pagi-pagi. Makanya Anda kalau bangun pagi jangan bicara apapun. Datang cari Tuhan lebih dulu. Doa itu seperti kunci di pagi hari. Dan gembok di waktu malam. Ulangi. Doa itu seperti kunci di waktu pagi. Dan gembok di waktu malam. Ketika Anda mau tidur. Anda berkata segala pujian hormat bagi Engkau. Ampuni segala dosaku yang aku lakukan melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku. Malam ini aku mau tidur dan Tuhan berkati hamba-Mu ini. Tidur di dalam pelukan-Mu. Anda sedang gembok semuanya. Dan membiarkan Tuhan memberkati Anda. Ketika Anda bangun pagi, maka Anda buka dengan ucapan syukur. Dengan pujian penyembahan yang Anda bawa. Kenapa? Karena pagi hari itu ketika Anda datang, Anda sedang menerima rahmat. Anda sedang menerima kesembuhan. Anda sedang menerima pemulihan. Anda sedang menerima jalan keluar. Masalah yang besar pagi hari itu. Ketika Anda memulai dengan Tuhan, jadi kecil. Persoalan yang besar pagi hari itu. Ketika Anda memulai dengan Tuhan, jadi kecil. Tapi ketika Anda tidak memulai dengan Tuhan, yang kecil jadi raksasa. Yang raksasa jadi besar sekali. Tergantung dengan siapa Anda memulai. Ketika Anda memulai dengan Tuhan yang hebat, Dia nama di atas segala nama. Dan Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Maka Anda sanggup mengatasi segala masalah. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan. Bahwa seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Demikianlah hidup saudara dan saya akan mengatasi badai. Amin. Kita tidak diciptakan untuk lari dari badai. Kita diciptakan unggul untuk mengatasi badai. Katakan haleluya. Jadi orang Kristen itu ketika masalah datang tidak pernah lari dari badai. Tapi menghadapi badai. Justru Tuhan pakai badai itu sebagai kendaraan untuk membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Amin. Kalau kita lari dari badai, maka kita akan lambat sampai. Kenapa? Angin yang sepoi-sepoi membuat Raja Wali akan kepak-kepakan sayapnya. Tapi ketika badai datang, Raja Wali tidak perlu kepakan sayap. Dia hanya merentangkan, membuka sayapnya. Dan badai itu yang mengangkat dia naik tinggi. Tahukah saudara, masalah persoalan membawa Anda naik tinggi? Ketemu dengan Tuhan dan melihat kemuliaannya, melihat mujizatnya, melihat pertolongannya, melihat jalan keluar, melihat terobosan, melihat pemulihan, melihat perkara-perkara besar yang tadi Anda pikir hancur, ternyata tidak. Tuhan angkat Anda naik lebih tinggi. Rahmat-Nya baru setiap pagi. Karena itu biasakan diri bangun pagi dengan doa. Jangan injakkan kaki di bumi sebelum Anda bicara dengan Sang Raja di atas segala raja pemilik kehidupan. Jangan ngomong dengan siapapun sebelum bicara dengan yang punya kehidupan, yang punya masa depan. Sebab kalau Anda memulai dengan Tuhan, Tuhan tahu bertanggung jawab kepada saudara. Tuhan itu begini, apa yang Anda serahkan kepada Dia, itu yang Dia lindungi. Kalau Anda tidak pernah menyerahkan hidup saudara hari itu kepada Tuhan, Anda di luar daripada perlindungannya. Tapi ketika Anda serahkan hidupmu, pekerjaanmu, bisnismu, seluruh kehendakmu kepada Dia, maka hari itu Anda di dalam kontrolnya. Ada banyak orang Kristen yang memulai hidupnya tidak menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Dia mulai dengan kekuatannya sendiri, karena dia pikir dia mampu. Betul, bisa, tapi Anda dapat terbatas. Tapi ketika Anda memulai dengan Tuhan yang tidak terbatas, maka Anda akan mengalami yang namanya more than enough. Anda akan mendapatkan yang namanya abundantly, melimpah ruah. Anda akan mengalami God's breakthrough dalam hidupmu. Anda akan mengalami revival. Anda akan mengalami terobosan.
Anda akan mengalami yang belum pernah Anda lihat dengan mata, belum pernah timbul dalam hati. Disediakan Tuhan kepada mereka yang percaya kepada Dia. Katakan, haleluya. Amin. Mujizat terjadi setiap hari karena Tuhan berbicara dengan kita setiap hari. Wow. Bapak Ibu, suara saya jelas? Yang jelas angkat tangan. Jelas Pak Luther, jelas. Naikin volume suaranya. Ya, suara saya sangat jelas. Jelas Pak, jelas. Mujizat terjadi setiap hari karena Tuhan berbicara dengan kita setiap hari. Berapa banyak yang punya papa dan mama? Bapak Ibu bisa bedakan nggak suara papa dan suara mama? Suara papa ketika bicara dengan 20 orang di luar, kita di dalam ruangan, papa bicara dengan luar dengan teman 20 orang, bisa kenal suara papa kita? Bisa? Kenapa kita kenal? Karena pergaulan tiap hari. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, dan kita nggak pernah dengar suara Bapa kita, something wrong with you. Ada yang salah dengan hubunganmu dengan Tuhan. Normalnya seorang anak, kalau kita bilang dia Bapa dan kita anak, maka harusnya kita dengar suara Bapa kita. Hari ini ada orang yang menyerang, masa ada yang dengar suara Tuhan? Maka orang itu tuh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan bicara setiap hari dengan kita, tapi karena kita tidak mendengarkan suaranya, maka telinga kita ditutupi oleh hal-hal duniawi. Tapi sesungguhnya Tuhan bicara dengan kita setiap hari. Tuhan bicara dengan kita. Ketika Bapak Ibu punya keintiman dengan Dia, maka kita bisa mendengar tuntunannya. Kita bisa mendengarkan arahannya. Tuhan bisa bicara melalui firman Tuhan. Tuhan bisa bicara melalui penglihatan. Tuhan bisa bicara melalui situasi keadaan. Tuhan bisa bicara melalui nubuatan. Tuhan bisa bicara melalui sakit penyakit. Tuhan bisa bicara melalui pergumulan. Tuhan bisa bicara melalui struggle. Tuhan bisa bicara pakai keadaan apa saja. Sebagai bahasa Tuhan bagi kita. Dan selalu membawa damai sejahtera suara Tuhan. Suara setan sebaliknya. Mendakwa, mengintimidasi. Selalu ingat dosa masa lalu, itu setan. Suara daging bisa sesuai firman Tuhan. Tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Selalu menyenangkan daging. Itu cara membedakan suara Tuhan. Mujizat terjadi setiap hari karena Tuhan berbicara dengan kita setiap hari. Alkitab berkata Taurat Tuhan harus direnungkan setiap hari. Amin. Karena dengan merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan setiap hari, maka kita mendengarkan suara Tuhan, arahan Tuhan. Dan firman Tuhan itu meng-create, firman Tuhan menyembuhkan, firman Tuhan itu menolong, memberikan kekuatan. Menjadikan kita yang tadinya biasa jadi luar biasa. Menjadikan kita yang tadinya punya pengharapan, sekarang punya pengharapan. Menjadikan kita yang tadinya lemah, sekarang dikuatkan. Menjadikan tadinya putus asa, sekarang bangkit kembali. Menjadikan kita yang tadi kehilangan arah, temukan arah kembali. Menjadikan kita yang tadinya distraction, sekarang reposisi kembali jalan kita. Itu firman. Makanya orang yang suka dengan firman gak mungkin tersesat. Karena firman itu adalah guidance. Firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Dunia ini digambarkan dengan kegelapan. Dan Tuhan adalah digambarkan dengan terang. Terang firman Tuhan yang bisa menuntun kita. Orang Israel dulu itu pakai, kalau dia berjalan karena belum ada terang dulu, seperti sekarang, maka di kakinya itu ditaruh lampu. Jadi lampu itu mengitari dia, seperti bulat itu seperti bulan purnama, saudara. Jadi terang di sekelilingnya itu, sehingga dia bisa berjalan di situ, dia tidak mudah tersesat. Tidak mudah tergelincir dan jatuh. Saya beritahukan kepada saudara, firman Tuhan menjaga kita, sehingga kita ada di dalam terang firman Tuhan. Kegelapan tidak akan menyelimuti kita, karena firman Tuhan menguasai kita. Haleluya. Taurat Tuhan harus direnungkan setiap hari. Mazmur 1 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Haleluya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tidak dikatakan yang merenungkan Taurat itu siang saja, malam kecapaian. Tidak ada. Tidak dikatakan bahwa cuma siang saja, malam ketiduran. Tapi firman Allah katakan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Boleh garis kata merenungkan?
Kata merenungkan dipakai kata hagah. H-A-G-A-H. Hagah. Kata hagah itu artinya punya 4 arti. Yang pertama, pikir firman Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, deklarasikan firman Tuhan. Dan yang keempat, menyanyikan firman Tuhan. Itu 4 ini artinya merenungkan. Kata hagah itu bahasa Ibrani, Bapak Ibu ya. H-A-G-A-H. Hagah. Yaitu pikir firman. Kemudian dikatakan perkatakan firman. Deklarasikan firman. Dan menyanyikan firman. Contoh misalnya hari ini Bapak Ibu datang. Tadi baca Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu lagi khawatir dengan hidup. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bicara, hari ini aku tidak khawatir. Karena Tuhan yang menyediakan bagiku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat itu bicara kepada Bapak Ibu bahwa kalau Tuhan adalah gembalaku, maka saya tidak akan kekurangan. Berarti saya nggak boleh khawatir. Lalu Bapak Ibu cerita ke teman, cerita ke suami, cerita ke anak-anak, telepon teman, WhatsApp, dan Bapak Ibu bagikan. Oh hari ini, itu namanya hagah ketika Anda katakan firman Tuhan. Kemudian Anda masuk ke kamar mandi dan Anda deklarasikan sambil nyisir rambut, di depan kamar mungkin pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai rambutnya di blow-blow dan sebagainya. Lalu Anda deklarasikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, itu artinya hagah. Lalu ketika Anda deklarasikan, lagi betulin rambut, lagi betulin eyeshadow, betulin alisnya, betulin blush on-nya. Lalu Anda mulai, lalu mulai nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Wow, itu namanya hagah. Itu namanya merenungkan. Dan Alkitab katakan orang model seperti ini yang pikir, perkatakan, deklarasikan, menyanyikan firman seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu suka kalimat mana di situ? Pada Mazmur pasal 3, Bapak Ibu suka kalimat mana di situ? Ada yang berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita paling suka ujung-ujungnya, Bapak Ibu. Padahal kata kunci di ayat ini adalah ditanam. Pohon yang tidak ditanam, maka jangan pernah mengharapkan buahnya. Orang Kristen yang tidak tertanam dalam firman Allah, jangan pernah mengharapkan buahnya. Amin. Orang Kristen yang cuma pohon yang berjalan-jalan, itu namanya pohon hantu. Tidak akan pernah lihat buah. Tapi saya percaya bahwa ketika kita tertanam, maka kita akan menghasilkan buah. Katakan amin. Nah ternyata orang yang merenungkan, orang yang memikirkan, orang yang memperkatakan, orang yang mendeklarasikan, orang menyanyikan firman Tuhan setiap hari, maka keadaannya tidak akan kekeringan. Artinya dia sehat, dia akan berbuah. Katakan yes. Coba Bapak Ibu renungkan, pikir firman setiap hari. Segala sakit penyakit bablas. Segala masalah ada tapi bablas. Segala persoalan ada tapi bablas. Coba perkatakan firman setiap hari. Dan bukan sungut-sungut. Maka Anda akan lihat mujizat setiap hari. Mujizat akan terjadi setiap hari ketika Anda perkatakan firman. Karena firman menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Coba Anda deklarasikan setiap hari. Wow! Coba Anda nyanyikan setiap hari. Itu adalah senjata dalam tangan Tuhan. Kita ini musiman. Kalau keadaan baik baru kita nyanyi. Kalau ditolong Tuhan, baru puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau Tuhan belum tolong, haleluya.
Kalau ketemu pendeta bukan shalom, tapi sialom. Di sini nggak ada. Biasanya kalau lagi diberkati dengar firman, amin. Tapi kalau belum dijawab Tuhan, aminah. Di sini enggak. Di sini tentang amin, haleluya 12 kali. Amin. Tapi saya beritahukan ini kepada saudara, bahwa kita harus merenungkan firman setiap hari. Kata merenungkan adalah Hagah. Mana harus diambil bangsa Israel tiap pagi. Coba kita lihat Keluaran 16 ayat 21. Mana itu gambaran firman Allah. Makanan yang turun dari sorga harus diambil setiap pagi. Keluaran 16:21. Tiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Setiap pagi mereka memungutnya. Kapan mereka pungut mana? Tiap-tiap pagi. Kapan Anda dan saya akan mengalami anugerah rahmat yang baru? Tiap-tiap pagi. Saya terjemahkan tiap-tiap hari. Harapkan mujizat setiap hari. Kalau hari ini saya belum dapat, besok masih ada besok. Kalau besok saya belum dapat, lusa saya akan dapat. One day, satu hari nanti, Anda akan mengalaminya bersama dengan Tuhan yang hebat, Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah berdusta, firman-Nya tidak pernah gagal. Kita boleh gagal, tapi firman Allah tidak pernah gagal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ya dan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Karena itu Anda harus mengharapkan, Anda harus klaim, Anda harus ucapkan. Kalau Anda sakit di kaki, Anda katakan saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Kalau itu sakit di pinggang, katakan saya sudah sembuh. Aku katakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kalau Anda belum mengalami terobosan keuangan, terobosan pekerjaan, Anda katakan aku telah mengalaminya, aku telah menerima. Alkitab mengajarkan kepada kita kalau kita datang berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Itu sebuah tindakan iman, tindakan untuk mengharapkan mujizat setiap hari. Tuhan sedang berkata begini, kita percaya dalam alam roh, kita percaya kita sudah menerima. Saya kasih ilustrasi ini. Bapak Ibu perhatikan saya. Hari ini, Bapak Ibu bayangkan ada buah mangga yang masih muda di tangan saya. Bisa bayangkan? Kalau bisa angguk. Mangga muda itu kemudian saya ambil pisau dan saya kupas kulitnya. Saya kupas kulitnya. Saya kupas kulitnya. Kemudian saya slice mangga muda itu. Kemudian di satu piring mangkok. Lalu saya mulai taruh kecap. Saya mulai taruh cabai rawit. Saya mulai taruh kemudian garam. Lalu saya campur di situ. Saya giling di situ. Ketika saya giring, Bapak Ibu mulai potong slice. Lalu ambil ke dalam mulut. Tiba-tiba Bapak Ibu rasa mulut Bapak Ibu mulai rasa asam. Yang mulai rasa Bapak Ibu asam. Beberapa mulai telan air ludah. Berapa banyak yang rasa? Bapak Ibu bayangkan. Terjadi. Itu karena apa yang saya ilustrasi di tangan saya. Bisa bayangkan nggak mujizat itu lebih nyata dari ilustrasi ini? Bisa Bapak Ibu bayangkan saya sudah sembuh, saya sudah dipulihkan. Bisa bayangkan bahwa saya sudah ditolong Tuhan. Bisa bayangkan bahwa kanker saya sudah sembuh. Bisa bayangkan bahwa keuangan terjadi terobosan. Bayangkan Anda bayangkan mangga muda aja langsung telan air ludah. Langsung mulutmu asam. Halo. Come on, church. Come on. Ini waktunya untuk Anda dan saya alami mujizat setiap hari. Ini waktunya untuk Anda berdiri dan katakan kepada masalah bahwa bersama dengan Yesus yang hebat, aku akan alami mujizat setiap hari. Bersama dengan Yesus yang hebat, aku cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Yesus yang hebat, aku akan lihat jalan keluar dan lihat terobosan. Aku akan menggapai mimpi-mimpiku. Bersama dengan Yesus yang hebat, aku akan raih mujizatku hari ini. Katakan amin. Jangan kalah dengan keadaan. Kalahkan keadaan dengan percaya kepada Tuhan. Kalau Anda rasa Anda punya daging ini, dicubit sakit. Tapi Anda harus percaya begini, di alam roh Anda dikenal karena Anda punya iman.
Jangan berhenti percaya. Terus percaya. Mana harus diambil bangsa Israel setiap pagi. Prinsipnya sama hari ini. Tiap pagi, tiap hari Tuhan masih menyediakan yang terbaik dari sorga. Tidak semua orang mengalami. Kenapa dia alami, saya tidak? Something wrong with you. Anda datang dengan sikap yang salah. Perhatikan mulut saudara, sikap saudara, pikiran saudara. Harus tune dengan Tuhan. Harus selaras dengan Tuhan. Harus sampai di frekuensi ilahi. Frekuensinya Tuhan. Supaya bunyinya, tune-nya, nadanya sama dengan nada sorga. Dan satu kali dipetik, maka nyanyian kehidupan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nyanyian mujizat akan diceritakan bagi banyak orang. Tuhan yang melakukan mujizat, 5 roti 2 ikan. Sampai hari ini masih melakukan mujizat. Alkitab katakan di 5 roti 2 ikan. Punya seorang anak laki-laki. Tahu nama anak itu? Anak laki-laki itu tahu namanya? Yang tahu namanya? Namanya Roti Boy. Baru tahu namanya. Namanya Roti Boy. Ketika nanti dikumpul mereka makan sampai kenyang, itu 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan, anak-anak. Orang Israel itu anaknya banyak, saudara. Ada yang prediksi bahwa kurang lebih 32.000 orang yang makan. Sisanya 12 bakul. Ketika punya 12 bakul, siapa yang punya? Siapa yang bawa pulang paling banyak? Anak kecil itu. Saya beritahukan kepada saudara begini, Tuhan itu tidak pernah berkati kita pas-pasan. No. Selalu more than enough. Abundantly. Selalu melimpah ruah. Prosper. Tuhan itu nggak pernah pas-pasan. Kita selalu pas-pasan. Tuhan nggak pernah pas-pasan. Dia selalu lebih dari cukup. Katakan amin. Dan ketika dia sembuhkan saudara, tidak pernah ada kata mending. Tidak pernah. Selalu sempurna. Perfect. Haleluya. Katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang harapkan mujizat malam ini? Haleluya. Saya rasa bahwa pengurapan Allah begitu kuat ketika saya sedang menjelaskan ini kepada saudara. Saya rasa dalam roh saya ada gelombang, sebuah gelombang yang luar biasa. Dan Tuhan sedang perlihatkan kepada saya ada gelombang kesembuhan yang sedang terjadi bagi Indonesia. Saya melihat mulai dari timur, mulai dari Papua, pengurapan kesembuhan ini menyebar dengan cepat, bergerak dengan sangat cepat, sampai Maluku, Ambon, mulai ke NTT, mulai sampai ke Bali, mulai Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa, bahkan Sumatera. Saya lihat bahwa Tuhan sedang bergerak seperti terang, saudara, seperti terang yang menyingkirkan kegelapan. Saya lihat urapan Allah ini sedang bergerak dengan sempurna. Saya percaya bahwa sedang terjadi sesuatu di alam rohani untuk Indonesia. Dan saya percaya ketika umat Tuhan berdiri dengan iman, berdiri dengan mengharapkan mujizat setiap hari, maka saudara akan melihat pemulihan akan terjadi lebih cepat bagi negeri kami tercinta Indonesia. Pemulihan akan lebih cepat terjadi dalam bisnismu, dalam keuanganmu, dalam pribadimu. Karena Tuhan yang sama sedang melakukannya hari ini. Dia bukan Tuhan yang berdusta. Dia Tuhan yang menepati janjinya. Katakan amin. Mujizat dapat terjadi setiap hari karena Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua adalah Alkitab mengatakan mujizat dapat terjadi setiap hari karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saya doa di sore ini. Di Ambon, Indonesia Timur sudah malam, mau jalan 8 malam. Di Indonesia Tengah sudah mau jam 7 malam. Saya doa supaya Bapak Ibu yang datang hari ini, benar-benar kita sudah taruh kepastian dalam hati kita. Bahwa kita akan alami mujizat. Bukan cuma sekali-sekali. Tapi setiap hari. Katakan yes. Bahwa saya akan alami mujizat. Bukan sekali-sekali. Tapi setiap hari. Katakan bersama-sama dengan saya. Saya akan alami mujizat. Bukan sekali-sekali. Tapi setiap hari. Saya minta Bapak Ibu mulai bertumbuh dengan iman. Bahwa iman kita bukan lagi iman anak-anak. Tapi Tuhan selalu mengharapkan iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu adalah selalu percaya terhadap Tuhan tanpa ragu. Iman anak-anak itu ragu, labil, saudara. Tapi kita harus bertumbuh
mempercayai Tuhan apapun sekalipun. Ketika Anda dan saya punya sikap seperti ini, maka mujizat akan terjadi every day, every minutes, every hours, every week, every month, dan every years bagi saudara.